Selamat berjumpa kembali di channel saya, Jeffrey Pai. Kali ini saya ingin berbicara tentang Permesta. Dan saya sedang berada di rumah dari Om Phil Sulu sebagai pelaku Permesta dan juga banyak menulis buku tentang Permesta. Permesta adalah salah satu bagian dari sejarah Indonesia ketika dideklarasikan oleh Vence Sumual dan kawan-kawan di Makassar pada 2 Maret 1957. Dan dari catatan sejarah, Permesta melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat dan terjadi perang saudara selama hampir 3 tahun, dari tahun 1958 sampai 1961. Dan di dalam perjalanan Permesta itu banyak orang yang mengatakan pada akhirnya Permesta mengalami kekalahan. Tapi banyak juga pelaku Permesta mengatakan bahwa Permesta sebetulnya tidak kalah. Dan dari beberapa catatan yang kami dapatkan, ada 3 inti utama kekalahan atau kelemahan daripada Permesta itu sendiri. Pertama, sebagaimana pernah dilansir oleh Vence Sumual sendiri, bahwa salah satu kekalahan daripada Permesta yaitu akibat dari Amerika Serikat yang awalnya melakukan dukungan terhadap Permesta, tapi kemudian akhirnya mengundurkan diri dari dukungan tersebut, dilihat dari sisi paham komunisme, di mana pertama Amerika Serikat merasa Permesta adalah anti komunis. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, setelah mereka melihat bahwa di lingkungan Indonesia sendiri adalah anti juga komunis, pada akhirnya mereka mengundurkan diri untuk melakukan dukungan terhadap Permesta. Dan yang kedua adalah konflik internal. Jadi salah satu kelemahan Permesta adalah konflik internal antar Permesta. Jadi di dalam Permesta itu sendiri ada kelompok-kelompok yang pada akhirnya bertikai dan membawa kelemahan dari Permesta itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penggunaan berhala, opo-opo, magic yang dilakukan oleh tentara-tentara Permesta. Dan itu juga pernah dibahas oleh Om Phil Sulu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Om Phil. Om Phil mungkin bisa menceritakan baik dalam kaitan dengan analisis tentang kekalahan atau kelemahan Permesta itu sendiri, dan bagaimana pengalaman Om Phil sendiri sebagai pelaku, sebagai tentara Permesta itu sendiri. Bagaimana Om Phil? Oke, terima kasih. Memang kalau kita mau berbicara tentang Permesta, sebenarnya kita harus menggali latar belakang daripada timbulnya Permesta itu. Karena selama ini sebagian besar orang menganggap bahwa gerakan Permesta itu adalah suatu gerakan pemberontakan terhadap negara. Tetapi seharusnya kalau kita mau pelajari latar belakang peristiwa Permesta itu sebenarnya suatu tuntutan keadilan agar pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, Nusantara ini. Karena sesudah lebih dari 10 tahun merdeka, sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 ke atas, sampai 1956, yaitu sesudah Republik Indonesia Serikat dibekukan dan kembali jadi Republik Indonesia.
para pejuang-pejuang angkatan 45 termasuk mereka itu yang mendeklarasikan Permesta yang dari kalangan militer merasa frustrasi karena melihat keadaan keamanan maupun perekonomian di Indonesia pada waktu itu belum mencapai apa yang mereka harapkan sebagai pejuang 45. Itu sebabnya terutama mereka melihat bahwa perekonomian begitu mandek, tidak ada kemajuan gara-gara para kaum politisi pada waktu itu hanya bercokol pada hal-hal yang politis, memperebutkan kekuasaan karena pada waktu itu berlaku multipartai kan. Jadi masing-masing mau menonjolkan, mau menggolkan apa yang menjadi platform daripada partai masing-masing, sehingga terjadi kabinet yang jatuh bangun. Bayangkan dalam tempo ada sekitar 7 tahun sudah silih berganti sampai 6 kabinet yang silih berganti jatuh bangun. Dan dengan keadaan demikian itu tidak bisa diharapkan terjadi stabilitas keamanan dan kemajuan ekonomi. Karena sementara itu juga ada pergolakan pemberontakan yang dari kelompok-kelompok yang ekstrim seperti DITI di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan, dari Kahar Musakar dan Kartosuwiryo Jawa Barat. Jadi itu yang melatar belakangi sampai mereka yang bekas berjuang, perwira-perwira bekas pejuang, terutama ada 7 panglima teritorium tentara di Indonesia yang mulai bergerak adalah dari teritorium 1 Bukit Barisan, Kolonel Simbolon dan Kolonel Ahmad Hussein yang ada di Sumatera Tengah. Itu yang mereka mulai bergerak dari divisi Banteng dan mulai tahun 56. Kemudian di mana-mana mulai muncul dewan-dewan daerah. Ada dewan Banteng, dewan Gajah, dewan Garuda di Sumatera Selatan. Kemudian muncul dewan Manguni di Sulawesi, dewan Hasanuddin, dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan, dan rencana juga ada dewan Pasundan di Jawa Barat dan sebagainya. Dan di Sulawesi karena Soeharto Sumual karena sebagai panglima TT7 pada waktu itu mencegah jangan sampai di Indonesia Timur muncul banyak dewan-dewan daerah, dia mengambil gagasan menyatukan itu, memunculkan memunculkan Permesta. Nah itu. Dan sasaran dari Permesta itu bukan memberontak, tapi membangun. Itu yang tertuang di dalam Piagam Permesta. Jadi kalau berbicara Permesta kita harus pahami dulu apa semua konten daripada Piagam Permesta itu yang dideklarasikan pada 2 Maret 1957. Di situ itu melulu adalah untuk pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Dan untuk membackup pelaksanaan daripada piagam itu, Sumual sebagai panglima itu dia menyatakan bahwa wilayah Indonesia Timur dalam keadaan darurat SOB waktu perang, itu, keadaan darurat perang untuk mengamankan pelaksanaan ini. Kalau bisa difokuskan karena latar belakang tadi sudah banyak dibahas. Kalau kita fokus pada soal kekalahan atau mungkin kelemahan daripada Permesta itu sendiri, bagaimana Om Phil? Memang itu perlu. Tapi saya jelaskan dulu, jangan ada salah pengertian bahwa Permesta itu hanya fokus di perang. Saya mau gambarkan dulu bahwa sepanjang tahun 57 sesuai dengan piagam itu adalah pembangunan. Perang itu nanti terjadi mulai 58 ketika Manado sudah dibom. Dan apa sebab Manado dibom? Karena Panglima KDM Sud, yaitu waktu itu Deye Somba, dia sudah memihak pada PRRI di Sumatera. Karena PRRI sudah diproklamasikan pada 15 Februari 58. Kemudian tanggal 17 Februari, Somba sebagai Panglima KDM Sud didukung oleh para partai politik yang ada di Sulawesi Utara ini memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat.
Dan pada tanggal 22 Februari 58 Manado sudah dibom. Nah, itulah awal daripada peperangan terjadi. Karena sudah dibom, Permesta menganggap harus membela diri. Maka diperkuatlah pasukan-pasukan yang ada di sini dengan merekrut generasi muda dan semuanya menjadi tentara Permesta. Tanpa latihan, hanya kurang lebih 2 bulan latihan. Itu faktor antara lain yang menyebabkan, kalau saya cenderung mengatakan, kelemahan, belum menjurus pada kekalahan. Karena apa? Terjadi penyelesaian perdamaian di Malenos tanggal 4 April 61. Jadi bukan menyerah kalah. Memang ada Sumual, nanti dia menyerah kalah pada bulan Oktober 61. Karena dia tidak ikut dalam perdamaian Malenos. Dan waktu dia menyerah bukan sebagai kepala staf PRRI Permesta lagi, dia sudah menamakan kepala staf RPI, Republik Persatuan Indonesia. Dan sebagaimana yang dikatakan tadi, ada faktor-faktor yang kekalahan. Saya benarkan itu, tapi buat saya itu faktor-faktor kelemahan. Memang kelemahan itu kalau dibiarkan menjurus pada kekalahan juga. Tapi karena adanya penyelesaian Malenos, itu belum dikategorikan bahwa Permesta mengalami kekalahan. Dan faktor-faktor penyebabnya antara lain sudah disebutkan tadi, yaitu antara lain dari segi persenjataan atau kekuatan, di mana kita terjebak dengan bantuan cuma-cuma dari Amerika, tetapi kemudian Amerika yang digelar oleh yang disebut oleh Sumual sebagai penunggang 2 kuda. Sesudah kuda yang satu dia anggap lemah, dia tinggalkan meloncat pada kedua ke kuda yang satu lagi. Itu memang salah satu faktor. Tapi sebenarnya memang tidak melulu bahwa senjata yang diberikan oleh Amerika itu gratis. Ada banyak juga yang dibarter dengan kopra di Taiwan senjata. Dan sesudah ditinggalkan oleh Amerika, masih juga ada usaha untuk mendapatkan senjata dari luar. Jadi kekuatan tetap ada memang dari segi persenjataan. Tetapi memang faktor-faktor lain yang sudah disebutkan tadi, antara lain apa tadi dikatakan? Menggunakan berhala dan juga konflik internal. Oh ya, itu konflik internal di dalam Permesta itu sendiri. Penggunaan berhala memang pada waktu itu hampir semua, mulai daripada anak buah, yaitu yang disebut caper waktu itu, calon prajurit, sampai pada komandan kompi, komandan peleton, bahkan komandan batalion, itu pada umumnya menggunakan jimat, ajian masing-masing, macam-macam, yang itu sesuai dengan kepercayaan orang-orang Minahasa tempo dulu yang disebut opoisme. Itu rata-rata pada waktu mau pergi bertempur semua menggunakan itu. Om Phil juga? Kalau saya sama sekali tidak pernah menggunakan itu. Dari dulu saya tidak, saya karena dibina dari gereja waktu itu, dari sekolah minggu, jadi saya sama sekali tidak percaya itu yang begitu. Jadi itu memang akibat daripada penggunaan itu jimat-jimat itu, ada keberanian yang kebablasan, kelebihan. Seorang bawahan dia karena merasa kuat, merasa sakti, dia melawan dia punya komandan, sampai terjadi lucut-melucut, termasuk Timbuleng. Timbuleng dia merasa diri bahwa karena dia memang seorang bekas gerilyawan di hutan bertahun-tahun waktu dia memimpin pasukan pembela PPK itu, bergerilya di Minahasa Selatan, sampai dia anggap dia seorang sakti yang katanya bisa menghilang kepada peluru. Jadi dengan begitu dia mulai mengadakan apa yang disebut Maxperton, melucuti pasukan-pasukan Permesta lain untuk memperkuat dia punya batalion sampai menjadi brigade. Dari 1 batalion menjadi 7 batalion itu. Dan kemudian dia itu karena ambisinya yang besar untuk menjadi penguasa besar di daerah Permesta ini, maunya dia yang pegang kekuasaan, sampai dia disusupi oleh intelijen pihak lawan. Rupanya dia dipengaruhi untuk
mau dijadikan penguasa di daerah ini, menggantikan yang ada sampai dia menjadi pengkhianat. Begitu yang dia punya kelemahan. Dan di samping itu memang itu ada kaitan, akibat itu penggunaan itu opoisme itu disiplin di kalangan tentara permesta itu menjadi merosot. Itu paling urgen di dalam kemiliteran sebenarnya disiplin. Tanpa disiplin itu sekalipun punya kemampuan bertempur bagaimana, kalau tidak ada disiplin itu pasti strategi perang itu pasti rusak. Itu antara lain benar yang menyebabkan. Dan itu atas pengaruh ini opoisme ini. Jadi itu saya sebagai tambahkan, itu adalah karena kelemahan disiplin sampai terjadi konflik internal, dan juga karena pengaruh intelligence pihak lawan yang melakukan cywar, perang urat saraf ke dalam, dan banyak menggunakan pentolan-pentolan di dalam. Ada yang sampai menyeleweng, ada yang sampai mula-mula saja yang terjadi pada 58 Agustus, Komandan Sektor 3 Tomohon sudah membelot. Itu buktinya toh, dipengaruhi daripada pihak intelligence. Jadi memang dalam perang itu faktor perang urat saraf itu sangat penting, dan pihak TNI lebih unggul daripada Permesta karena kita juga sudah masuk pada fase kedua, bukan fase frontal tapi sudah fase bergerilya, fase B, dan itu memang sulit. Menurut pengalaman saya bahwa fase bergerilya itu tidak bisa bertahan lama, paling tinggi ya 2-3 tahun, karena bagaimanapun juga kehidupan manusia di hutan itu tidak cocok. Kalau sampai baru 2-3 tahun, keadaan fisik pun sudah akan mulai berubah. Karena misalnya ya memang Tuhan sudah ciptakan bahwa hutan itu bukan tempat kediaman manusia, itu tempat binatang. Jadi itulah kelemahan-kelemahan di dalam bergerilya. Dalam deklarasi Permesta itu sendiri sebetulnya Permesta tetap pada NKRI. Itu yang saya baca. Nah, antara kesetiaan kepada NKRI dengan pemberontakan, akhirnya terjadi suatu pandangan yang berbeda. Di satu sisi pemerintah menganggap Permesta itu adalah pemberontak, tapi Permesta sendiri menyatakan tetap setia kepada NKRI. Bagaimana pandangan ini, Om Phil? Memang ada juga pakar tata negara yang mengatakan bahwa PRRI Permesta itu bukan memberontak pada negara, tapi memberontak pada pemerintah, rejim penguasa waktu itu. Dan memang pada waktu itu pemerintah PRRI Permesta hanya menuntut supaya tuh kabinet yang berkuasa waktu itu dimisioner dan diganti dengan kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono. Itu kabinet parlementer, kabinet presidensial. Karena waktu selama itu kabinet yang berlaku adalah waktu demokrasi liberal berlaku kabinet yang parlementer. Itu yang menyebabkan jatuh bangun kabinet waktu itu. Dan Permesta menuntut supaya itu dijadikan kabinet presidensial seperti yang ada sekarang, baru bisa stabil tuh keadaan. Jadi itulah mengapa terjadi semacam tadi dikatakan konflik pendapat tentang apakah pemberontak atau kesetiaan pada NKRI. Jadi yang dituntut oleh PRRI dan kemudian Permesta itu hanya pemerintahannya yang diganti, sampai diberikan ultimatum supaya didemisioner, kemudian tetapi tetap percaya pada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Malahan perjuangan dari Permesta untuk mengembalikan Dwi Tunggal itu, karena Hatta kan sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember 56 sebelum Permesta. Dan justru dituntut oleh supaya mereka disatukan kembali. Ya, demikianlah beberapa poin yang kami dapatkan dari pelaku Permesta, Pak Phil Sulu,
Dan ada beberapa hal lagi yang mungkin menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana dengan Permesta saat ini? Apakah Permesta eksis dalam kegiatan apakah itu sosial, atau ada lagi keinginan dari pelaku Permesta terhadap situasi bangsa saat ini? Bagaimana Om Phil? Ya, terus memang semangat Permesta pertempuran itu sudah berakhir. Tapi cita-cita dan cita-cita luhur dari Permesta itu tetap kita wujudkan dalam kita berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini tentu pembangunan di segala bidang. Sesuai dengan kalau kita pelajari memang piagam Permesta itu yang disingkat jadi Permesta. Jadi Permesta itu sebenarnya bukan satu organisasi atau satu lembaga, itu sebenarnya piagam sebenarnya itu yang didukung oleh orang-orang yang kemudian disebut Permesta. Lebih pada perjuangan moral sebetulnya. Ya, perjuangan moral itu sebenarnya. Ya. Jadi itu tetap berkelanjutan. Memang ada sebagian besar sudah diadopsi oleh pemerintah, ya. Seperti misalnya otonomi daerah yang seluruh itu kan tuntutan Permesta. Ya. Pembagian keuangan. Iya, pertimbangan keuangan dan daerah. Kemudian pengadaan DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Itu yang Senat. Itu tuntutan Permesta. Dan yang ketiga yaitu penghapusan paham komunisme di Indonesia. Itu tuntutan Permesta. Ya. Okay. Itu sudah terwujud. Dan masih ada hal-hal lain yang memang harus kita perjuangkan. Masalah keadilan ya, pemerataan pembangunan ya. Kemudian juga kan justru Permesta pernah dituduh sebagai separatis. Separatis artinya memisahkan diri, tapi sebenarnya tidak kan. Kita tetap mengakui, malah diulang di dalam piagam itu bahwa diulang sampai sekali lagi tidak memisahkan diri dari NKRI. Itu jelas kan. Malah menurut Permesta yang berbahaya adalah separatisme ideologi. Itu yang berbahaya dan ada sekarang, termasuk tuh fundamentalis dan garis-garis syariat Islam semua. Ya, demikianlah beberapa tanggapan dari pelaku Permesta, Phil Sulu, yang juga banyak menulis buku-buku tentang Permesta. Terima kasih, sampai jumpa.